Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Kau sedang makan? Di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Kau sedang makan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, gimana bro? Kata dia, tenang, masjid satu lagi belum. Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek, kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sempodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet 2. Nawaitu saumaradin ada ifal di syahri Ramadan hazizan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena pertanyaan terakhir nomor 5. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah, nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan, terus kalau bisa streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah. Jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan campah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustaz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana caranya agar tidak stres ketika kita tak punya uang? Yang pertama, apakah duit banyak itu cukup? Tidak. Maka dalam hidup jangan banyak kebutuhan. Setiap kita banyak keinginan, pasti banyak pengeluaran, akan banyak hutang. Semakin banyak keinginan, semakin banyak utang, semakin stres. Apalagi hidup sekarang menengok orang mendongak ke atas.
Saya termasuk hidup yang biasa-biasa saja. Jadi masalah duit ini, jangan sangka orang yang punya duit itu cukup. Tidak. Orang semakin banyak duit, semakin besar keinginan. Nah, dulu ketika gaji guru rendah, dianggap naik, kasih tunjangan. Ternyata setelah kasih tunjangan tetap tak cukup. Kenapa? Karena dulu waktu rendah dia pakai sepeda motor, begitu tunjangan dia ambil kredit mobil. Makin stres. Bunyi klaksonnya pun kredit. Maka hidup yang tenang adalah hidup dengan apa ada. Ada duit beli mobil, tak ada duit pakai motor. 2. Ustaz, sekiranya saya ingin membuat persediaan kedatangan Dajjal, yaitu dengan menyediakan bekalan air dan makanan yang banyak. Oh, dia dah siap-siap dah. Bila Dajjal datang, saya dah siapkan ini rumah di bawah tanah, ada air, ada makanan. Adakah bekalan ini lenyap dan hilang apa Dajjal muncul? Dajjal boleh tunjuk langit, ya sama imtiri, turunkan hujan. Ya ardi umbuti, wahai tanaman tumbuhkan, tumbuh. Dajjal tunjuk pada mayit, orang mati, ya mayit qum, tegak. Mayit tegak berdiri. Bila suruh langit hujan, suruh bumi tumbuh tanaman, suruh mayat tegak berdiri, susahkah bagi Dajjal untuk berkata, hai yang siapkan makanan bawah tanah, hilang. Makanan yang kau simpan hilang. Handphone bawah hilang. Hilang. Dajjal punya kerja. Sebab dia nak tunjuk kafir. Jadi yang perlu kita siapkan ini apa? 3. Yang pertama, selepas sembahyang, sebelum salam, selepas tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Yang kedua, hafaz 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Yang ketiga, baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pagi Jumaat, siang Jumaat, petang Jumaat, malam Jumaat, sebelum tenggelam matahari hari Jumaat, adha'a lahu, Allah Ta'ala beri dia cahaya, nur minan nur, cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini hingga ke Jumat ini, dari Jumat ini hingga ke Jumat ini. Kenapa hari Jumat? Sebab hari Jumat hari kiamat. Datang Dajjal hari ini, hari Sabtu, hari Ahad, dia baca hari Jumat, Allah berikan dia cahaya hingga ke hari Jumat, maka dia akan dipelihara Allah. Jumat ini belum kiamat, Jumat nanti kiamat. Dajjal datang, maka Allah akan jaga dia. Maka nanti minta tolong kepada ustaz, tuan guru, kita mengaji tafsir surah Al-Kahfi, supaya bukan hanya sekadar setakat membaca saja, tapi kita pahami maknanya, dan amal perbuatan kita membuat Dajjal takut dan terselamatkan. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat daripada fitnah Dajjal.